Hai teman-teman, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita lagi ngomongin soal ekonomi Indonesia nih. Ekonomi kita sedang menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Sekarang lagi ada tantangan ekonomi yang bikin banyak orang susah. Banyak keluarga yang merasa tertekan dengan kondisi ini. Harga barang naik terus, tapi gaji nggak ikut naik banyak. Ini membuat daya beli masyarakat menurun. Banyak yang khawatir, bisa nggak ya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka harus memutar otak untuk mengatur keuangan. Nah, ini penting banget buat kita perhatikan. Kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mencari solusi bersama. Pemerintah dan masyarakat harus kerjasama, cari solusi biar ekonomi Indonesia bisa kuat lagi. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung. Gimana caranya kita bisa lewatin masa sulit ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Misalnya, kita bisa mulai menanam sayuran sendiri di rumah untuk mengurangi pengeluaran. Atau, kita bisa berbagi sumber daya dengan tetangga. Mendukung usaha kecil dan menengah juga bisa membantu memperkuat ekonomi lokal. Dengan belanja di pasar tradisional, kita bisa membantu sesama. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Mengikuti pelatihan atau workshop bisa membuka peluang baru. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama, kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Mari kita tetap optimis dan terus berusaha. Bersama-sama, kita bisa membangun kembali ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, sekarang kita bahas tentang daya beli. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari kita. Daya beli itu kayak kemampuan kita buat beli barang dan jasa. Ini mencerminkan seberapa banyak barang dan jasa yang bisa kita beli dengan pendapatan kita. Kalau daya beli kita tinggi, berarti kita bisa beli banyak barang. Misalnya, kita bisa beli lebih banyak makanan, pakaian, atau bahkan barang-barang mewah. Daya beli itu penting banget buat ekonomi kita. Ini karena daya beli yang tinggi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau orang-orang bisa beli banyak barang, permintaannya jadi banyak kan? Permintaan yang tinggi ini bisa mendorong perusahaan untuk memproduksi lebih banyak barang. Nah, perusahaan jadi semangat buat bikin barang lebih banyak lagi. Mereka akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Akhirnya, banyak lapangan kerja baru dan penghasilan masyarakat juga meningkat. Dengan lebih banyak pekerjaan, lebih banyak orang yang punya uang untuk dibelanjakan. Sebaliknya, kalau daya beli turun, ekonomi kita bisa kena dampak buruk nih. Orang-orang akan mengurangi pembelian mereka dan permintaan akan barang dan jasa menurun. Perusahaan mungkin harus mengurangi produksi, dan ini bisa menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran bisa meningkat. Jadi, menjaga daya beli tetap stabil atau meningkat adalah kunci untuk menjaga kesehatan ekonomi kita. Pemerintah dan pembuat kebijakan seringkali berusaha untuk mengendalikan inflasi dan memastikan upah yang adil untuk mendukung daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang kuat, masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dan ekonomi bisa terus tumbuh. Jadi, penting banget buat kita semua untuk memahami dan menjaga daya beli kita. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang daya beli. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Ada beberapa hal yang bikin daya beli menurun. Salah satunya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi uang kita jadi kayak nggak berharga lagi. Selain itu ada juga yang namanya stagnasi upah. Ini terjadi kalau kenaikan gaji nggak seimbang sama kenaikan harga barang. Akibatnya kita jadi susah buat beli barang dan jasa yang biasa kita beli. Kenaikan harga barang dan jasa ini kerasa banget ya. Harga makanan, ongkos transportasi, sampai biaya sekolah, semuanya naik. Tapi sayangnya, kenaikan gaji atau upah minimum nggak sebanding. Akhirnya banyak yang harus ngatur ulang pengeluaran mereka. Banyak yang terpaksa ngurangin jajan atau beli barang yang nggak terlalu penting. Bahkan ada juga yang sampai harus berhutang buat memenuhi kebutuhan hidup. Sedih banget ya. Karena daya beli turun, sekarang jadi susah buat beli kebutuhan pokok. Harga beras, minyak goreng, telur, semuanya naik. Apalagi buat masyarakat yang penghasilannya rendah, pasti berat banget. Mereka harus ngeluarin uang lebih banyak buat beli kebutuhan yang sama. Akhirnya, ada yang terpaksa ngurangin porsi makan atau beli makanan yang kualitasnya seadanya.
Ini bahaya banget buat kesehatan dan gizi masyarakat. Pengangguran yang tinggi juga jadi salah satu penyebab daya beli turun loh. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Hal ini menyebabkan mereka harus mengurangi pengeluaran sehari-hari. Kalau banyak yang kehilangan pekerjaan, otomatis penghasilan mereka berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tanpa penghasilan, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Mereka yang nggak punya pekerjaan pasti susah buat memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga-keluarga yang terdampak pengangguran seringkali harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Mereka mungkin harus mengandalkan bantuan dari pemerintah atau lembaga sosial. Mereka juga nggak punya uang buat beli barang, jadinya permintaan barang dan jasa juga turun. Ketika daya beli masyarakat menurun, banyak bisnis yang mengalami penurunan penjualan. Ini bisa menyebabkan lebih banyak perusahaan yang harus mengurangi produksi atau bahkan menutup usahanya. Kalau begini terus, perusahaan juga bisa rugi dan ekonomi makin buruk. Pengangguran yang tinggi bisa menciptakan lingkaran setan di mana ekonomi terus memburuk karena kurangnya permintaan dan investasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencari solusi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Daya beli yang turun bikin bisnis dan ekonomi kita jadi lesu. Kalau masyarakat nggak banyak belanja, penjualan barang dan jasa juga turun. Akibatnya perusahaan bisa rugi. Mereka mungkin terpaksa ngurangin produksi, ngurangin karyawan, atau bahkan tutup usaha. Kalau sudah begini, ekonomi kita bisa makin buruk. Pertumbuhan ekonomi jadi lambat dan pengangguran makin banyak. Pemerintah punya peran penting banget nih buat naikin daya beli masyarakat. Pemerintah bisa bikin kebijakan yang bisa ngendaliin inflasi biar harga-harga nggak naik terus. Pemerintah juga bisa bantu supaya banyak lapangan kerja baru dan naikin upah minimum. Nggak cuma itu, pemerintah juga bisa ngasih bantuan langsung ke masyarakat miskin, kayak bantuan uang tunai, subsidi sembako, atau program padat karya. Ada beberapa solusi nih buat naikin daya beli masyarakat. Pertama, pemerintah harus bisa ngendaliin inflasi, biar harga barang dan jasa stabil. Kedua, pemerintah harus bisa bikin lapangan kerja baru dengan ngasih kemudahan buat perusahaan. Ketiga, pemerintah harus naikin upah minimum secara rutin, sesuai dengan kenaikan harga barang. Kita sebagai masyarakat juga punya peran penting loh, buat hadapi tantangan ekonomi ini. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak hemat dan ngatur pengeluaran dengan baik. Kita juga bisa terus belajar buat ningkatin kemampuan dan cari peluang usaha baru. Selain itu, kita juga bisa ikut mengawasi kebijakan pemerintah dan ngasih saran yang membangun. Penurunan daya beli ini masalah serius yang harus cepat diatasi. Pemerintah dan masyarakat harus kompak, cari solusi yang tepat. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari kita semua, semoga daya beli masyarakat bisa naik dan ekonomi Indonesia bisa kuat lagi. Kita semua punya tanggung jawab untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.